Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak orang kepingin menjadi ahli terapi bekam, kemudian kepingin dia itu duduk di rumah, kemudian didatangin pasien. Dan ini selalu diterapkan, diajarkan di asosiasi luar sana. Kemudian orang itu diberikan satu motivasi agar didatangi pasien harus mempunyai sertifikat, harus mahir, harus mempunyai perizinan dari Diskes, kemudian memasang plakat di depannya, bikin satu klinik, bikin satu rumah bekam. Itu yang terjadi di luar sana. Tapi faktanya tidak begitu. Banyak orang yang mendirikan klinik-klinik bekam, mendirikan rumah-rumah bekam, terus tutup, gulung tikar. Karena apa? Dia tidak menyadari bahwa yang terpenting itu adalah skill, kemahiran, keberanian, keyakinan, dan keikhlasan. Sebetulnya ini yang harus kita miliki dulu. Karena pasien tidak akan datang kepada panjenengan sebelum mempunyai satu bukti kesembuhan pasien itu Anda tangani sembuh. Andai kata Anda tulis besar-besar di baliho kan, di background atau nulis di banner katakanlah, mungkin orang akan datang 1-2 kali untuk mencoba sembuh atau tidak. Kalau nggak sembuh nggak akan datang lagi, dan dia akan bercerita ke teman-temannya, saya bekam di situ pun nggak sembuh, saya terapi di situ pun nggak ada perubahan. Hal seperti ini yang mengganjal penterapis di luar sana sehingga tidak bisa berkembang. Nah, di Simawante beda ya. Anda boleh pakai banner, Anda boleh pakai pamflet, Anda boleh pakai baliho, akan tetapi market yang saya berikan kepada panjenengan, yang saya ajarkan adalah market yang sudah teruji, market yang sudah saya alami, market yang sudah saya buktikan dan sudah saya rasakan hasilnya. Andai kata market saya nggak berhasil, nggak mungkin saya bisa mengajar panjenengan semuanya. Apa market yang saya berikan? Yang pertama, harus melakukan bekam mandiri, kemudian setorkan di grup. Yang kedua, jangan membekam kepala orang lain sebelum kepala Anda itu pernah merasakan dibekam. Ibarat panjenengan jangan mengatakan gula itu manis, jangan mengatakan garam itu asin kalau Anda belum pernah memakan gula dan memakan garam. Kemudian lakukan bekam sosial, bekam kepada teman, bekam kepada saudara, bekam kepada siapa saja yang membutuhkan bekam. Jangan memandang uang dulu, jangan berhitung uang dulu. Karena apa? Ketika orang itu Anda beri bekam gratis, akan melekat di hati panjenengan. Apalagi diberi bekam gratis, dia mengalami satu kesembuhan. Ini ibarat bom. Dia akan bercerita kemana-mana, dan kita akan mudah dikenal orang. Kemana saja bawa alat bekam, kemana pergi bawa alat bekam, sehingga orang menggunjing Anda, sehingga orang mencemooh Anda, sehingga orang bertanya-tanya tentang Anda, apa yang dibawa. Kenapa saya suruh bawa? Karena pasien itu akan ada di mana saja dan kapan saja. Lakukan pembekaman di tempat yang terbuka sehingga dilihat orang, sehingga orang itu mengalami satu penasaran. Posting di FB sesering mungkin posting tentang bekam. Sesekali lihatkan wajah Anda sedang membekam.
Anda akan digunjing orang, Anda akan dicaci maki orang, Anda akan dicemooh orang, tapi itu semua adalah menguntungkan kita, sehingga kita dikenal orang dari cemoohan itu. Itu sangat menguntungkan. Jangan marah, biarkan saja. Didasari dengan keikhlasan kita, insya Allah Allah itu akan memberikan jalan. Yakinlah bahwa ilmu Rasulullah itu adalah ilmu dari segala ilmu, ilmu di atas dari segala ilmu. Itu ilmunya Rasulullah. Jadi nggak ada kata susah, nggak ada kata sulit kalau kita mengamalkan ilmunya Rasulullah, karena yang menyembuhkan itu bukan kita, Allah. Nah, kalau yang dipakai bekam ini adalah ilmu kekasihnya Allah dan kita meyakininya, disitulah keberkahan-keberkahan akan muncul sehingga pasien-pasien kita mudah sembuh. Jangan sekali-kali Anda merasa karena bekaman Anda yang profesional pasiennya sembuh, karena bekaman Anda yang sudah canggih terus pasiennya sembuh, karena bekaman Anda yang sudah mutakhir pasiennya sembuh, karena Anda bersertifikat pasiennya sembuh, karena Anda punya surat izin pasiennya sembuh. Tidak. Kesembuhan bukan dari titiknya, bukan dari kemahirannya, bukan dari kehandalan, kompeten, profesional. Tidak. Kesembuhan akan datang dari keberkahan Allah karena kita ikhlas mengamalkannya dan meyakini bahwa ilmu Rasulullah inilah yang bisa menghantarkan kesembuhan, karena yang kita pakai itu adalah ilmu kekasihnya Allah. Kita harus yakin itu, kita harus yakin. Dan bekam itu likulidain, untuk segala macam penyakit yang ada hubungannya dengan darah, baik penyakit yang kita kenal, penyakit yang tidak kita kenal, penyakit medis, penyakit non medis, apapun bisa terkeluar. Akan tetapi menjadi ahli terapi bekam, benteng diri Anda juga harus mumpuni. Tapi jangan khawatir, di Singowande sudah dikombinasi antara ilmu bekam dan ilmu spiritual. Asalkan sebelum membekam Anda harus membaca biridho illah wasaihina ditambah bacaan Al-Fatihah. Insya Allah Anda terlindungi, karena biridho ilah wasaihina adalah minta ridho Allah, ridho guru, dan ridho orang tua. Kita tidak bisa apapun, kita bodoh, kita tidak mampu apapun, tapi kalau Allah meridhoi, guru meridhoi, orang tua meridhoi, maka yang tidak bisa menjadi bisa, yang sulit menjadi mudah. Ini adalah satu kunci keyakinan yang harus saya tanamkan kepada panjenengan semuanya. Dan bekam tidak ada salah titik. Anda taruh di mana saja tidak salah, tidak salah, karena yang menyembuhkan itu Allah. Dan bekam tidak ada titik larangan, karena bekam itu adalah berdasarkan hadis. Andai kata ada titik larangan, pasti ada salah satu hadis yang menyebutkan larangan itu. Bekam itu berdasarkan hadis, bukan berdasarkan teori medis. Di bawah telinga tidak boleh karena di situ tempat kelenjar getah bening. Di lipatan lutut tidak boleh karena di situ adalah otot fleksibel, bisa mengakibatkan kelumpuhan. Dan saya buktikan, andai kata di lipatan lutut itu menyebabkan satu kelumpuhan, mungkin sudah ribuan orang lumpuh gara-gara saya bekam. Dan lipatan lutut saya juga sering saya bekam. Ada yang mengatakan jangan sering-sering bekam. Hadis dari mana? Sedangkan Rasulullah sendiri menganjurkan kita berbekam itu 1 bulan sekali ketika kita sehat, utamanya di tanggal-tanggal sunnah, yaitu tanggal 17, 19, dan 21 purnama. Banyak pendapat di luar sana yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Banyak pendapat di luar sana yang bertentangan dengan anjuran dan ajaran Rasulullah. Itu banyak sekali, tapi tidak kita sadari. Kita sendiri sebagai umat Islam tega ilmu Rasulullah dicampur dengan ilmunya Cina. Ini bayangkan. Jadi TCM bekam kering itu mutlak itu adalah ilmu Cina.
Kalau Anda mengamalkan bekam kering, tolong jangan dicampur dengan ilmunya Rasulullah. Artinya kalau mencampurnya, Anda tidak menghargai Rasulullah, Anda tidak mempercayai Rasulullah, karena Rasulullah sudah bersabda ada kesembuhan di bekam dan madu. Ini Rasulullah yang ngomong, Rasulullah yang bersabda ada kesembuhan di bekam dan madu. Tapi banyak orang yang masih melakukan bekam kering dikombinasi dengan obat-obat kimia. Ini apalagi? Ya, itulah kurangnya keyakinan, tipisnya keyakinan mengakibatkan pembekaman itu menjadi mentok dan tidak sembuh. Ada orang yang mengatakan dengan obat apapun, metode apapun, penyakit akan sembuh kalau diridhoi Allah. Itu memang betul. Dengan minum bodrek sakit jantung, kalau Allah meridhoi sembuh, sembuh. Dengan minum Promax sakit kepala, kalau Allah meridhoi sembuh, ya sembuh. Karena itu sudah kehendak Allah. Akan tetapi kita sebagai umat muslim dianjurkan oleh baginda untuk melakukan berbekam, sehingga kita menjalankan sunnahnya. Kalau kita minum bodrek, sunnahnya dari mana? Kalau kita minum Promax, sunnahnya dari mana? Yang kita kejar adalah sunnahnya. Meyakini sunnah Rasulullah, disitulah kunci keberkahan dan kunci ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.